Banyaknya lulusan sarjana tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang menampung mereka. Ironi ini justru tampak di jalan-jalan kota, di mana mereka yang dulu duduk di bangku universitas kini bertugas menyapu dan mengangkut sampah. Simak potretnya dalam In-Depth Redaksi Pagi. Seorang sarjana mengerjakan seperti ini, malu nggak sih Pak? Nggak malu itu Pak. Dari sudut Rawabuaya, Jakarta Barat, beberapa orang menyapu jalan dengan seragam oranye menyala. Bukan sekadar petugas kebersihan, salah satu di antara mereka bergelar sarjana. Dialah Indra Setiawan, seorang lulusan perguruan tinggi yang kini menjadi ujung tombak kebersihan ibu kota. Indra yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu komputer sempat mengalami pasang surut dalam pekerjaan. Ya saya ngelamar petugas PPSU itu pada waktu itu saya kan diberhentikan oleh perusahaan swasta gitu kan. Terus saya coba-coba udah ke perusahaan yang lain, rupanya belum ada rezeki. Lalu saya melamar coba-coba di PPSU. Ya alhamdulillah mungkin ini adalah rezeki dari keluarga, anak istri gitu. Sempet sih Pak, tapi ya namanya kita udah berkeluarga ya, kita ya itu hilangkan image sarjana, hilangkan pokoknya. Saya nggak berpikir sarjana SMA SD, pokoknya saya ke belakangin gitu Pak. Indra harus membuang rasa gengsi, meski sebelumnya sempat bekerja di berbagai perusahaan swasta sebagai staf pemasaran ataupun teknisi. Pak Indra, ini lagi bersih-bersih di sini. Pak Indra, saya mau ini pertanyaannya mungkin kalau di pikiran orang-orang bahwa seorang sarjana mengerjakan seperti ini. Ini maaf banget saya tanya, malu nggak sih Pak? Nggak malu itu Pak, soalnya ini buat kehidupan rumah tangga saya dan keluarga saya gitu sih Pak. Oke. Ya saya sih nggak peduli apa kata warga atau kata saudara atau kata kerabat ya. Yang penting kalau misalkan saya susah belum tentu keluarga menolong kita sih Pak. Betul, berarti apa yang Bapak jalankan lewat pendidikan itu justru malah memberikan sebentuk ilmu untuk bagaimana bertahan seperti itu ya Pak? Iya, ya untuk bertahan hidup sih Pak. Potret kehidupan petugas PPSU bergelar sarjana juga dialami Fitri Amalia. Sebagai tulang punggung keluarga, Fitri tidak menampik sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya di bidang akuntansi. Alasan awalnya sih sebenarnya karena emang butuh pekerjaan. Karena kan saya masih punya adik nih satu, tanggung jawab saya, bapak saya juga udah pensiun. Terus saya juga kuliah sendiri, biaya sendiri, kelas malam juga kan saat itu. Jadi mau nggak mau ya harus kerja gitu. Dari awal saya masuk ke sini pun saya nggak nganggep PPSU sepele gitu ya Mas ya. Karena menurut saya pekerjaan apapun selagi itu halal, nggak perlu lihat titel atau posisi sih. Di Kelurahan Rawabuaya saja terdapat 7 orang sarjana yang kini menjadi petugas PPSU. Mereka tidak kalah cerdas, hanya kalah kesempatan. Ketika dia sudah tergabung, karena ada beberapa juga petugas kita yang saat ini kondisinya existingnya itu ada yang berpendidikan sarjana. Dan kerjanya juga mereka itu tidak memposisikan diri bahwa saya sarjana, kemudian saya alergi dengan bersih-bersih. Justru mereka bisa menyesuaikan dengan rekan-rekan yang memang pendidikannya di bawah mereka. Badan Pusat Statistik pada Februari 2025 mencatat terdapat lebih dari 1 juta orang sarjana yang belum bekerja. Hal ini menyumbang sekitar 13% dari total pengangguran nasional. Angka yang nyaris sama juga dipaparkan Menteri Ketenagakerjaan Yasierli dalam kajian tengah tahun Indef 2025. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia menyentuh angka 7,28 juta orang. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati berpendapat
tidak bisa menghakimi profesi dari seragamnya. Kondisi ketidakcocokan tingkat pendidikan dengan pekerjaan sebaiknya dipandang sebagai momentum mengoptimalkan keahlian mereka. Ia mencontohkan negara-negara seperti Finlandia dan Inggris telah lebih maju memberlakukan sertifikasi khusus pada pekerjaan layanan publik. Tantang dia dari persoalan yang kemudian dia lihat sebagai sarjana ekonomi, ketika dia melihat sampah di depannya, secara ekonomi bagaimana meningkatkan skala ekonomi dari sampah ini yang kemudian itu bisa menjadi masukan bukan hanya bagi kecamatan tapi juga warga yang terlibat aktif menghasilkan sampah tadi. Nah, mekanisme seperti ini yang akan membuat tidak ada orang yang tanda kutip mubazir. Sekolahnya apa, kerjanya apa dan sebagainya, dan tidak ada profesi yang dianggap lebih tinggi dari profesi lain. Akhirnya di balik sapu dan seragam, ada ijazah yang pernah dibanggakan. Namun hidup kini tidak melulu soal gelar, melainkan keberanian untuk bertahan. Roni Satria, Angga Cita Kusuma, Jakarta.